Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APEK menyampaikan materi kepercayaan dan agama di Minangkabau. Materi KOM merupakan materi dari mata kuliah budaya Minangkabau, program studi kewirausahaan Universitas Negeri Sumatera Barat, semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengaku Bapak Dr. Andes Putri MPD. Lalu masuk ke materi, tentang itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kawan-kawan, awak ada tugas video materi tentang budaya Minangkabau nak? Oh iya, aku tuh. Itu tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau, kawan-kawan. Apa sih isinya tuh? Iko isinya. Adat dan agama di Minangkabau. Yang pertama, Minangkabau terkenal dengan sistem adat matriarkal yang berarti garis keturunan melalui pihak ibu. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Minangkabau, mulai dari warisan, kepemilikan tanah hingga status sosial. Meskipun kepemimpinan keluarga dipegang oleh laki-laki seperti mamanda atau mama laki-laki ibu, kondisi memiliki peran sentral dalam struktur keluarga. Beberapa prinsip penting dalam adat Minangkabau. Yang pertama, adat bersandi syarak bersandi kita ubah. Ini adalah prinsip utama yang menyatakan bahwa adat Minangkabau berlandaskan pada ajaran agama Islam. Yang kedua, sako dan pusako. Sako adalah gelar turun-temurun yang diwariskan di keluarga Minangkabau, sementara pusako mengacu pada harta pusaka seperti tanah yang diwariskan melalui jalur matrilineal. Dan ketiga, gotong royong. Prinsip kebersamaan dan kerja sangat dijunjung tinggi masyarakat Minangkabau, seiring melakukan kegiatan bersama seperti membangun rumah adat atau rumah gadang, persiapan acara adat dan lain-lain. Struktur adat Minangkabau diatur dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, Nagari. Unit pemerintah tradisional yang terdiri dari beberapa suku kumpul keluarga yang berasal dari nenek moyang. Sang unit terkecil dalam adat yang disebut oleh mamat atau paman dari garis ibu. Ini adalah salah satu contoh adat di Minangkabau, yaitu rumah gadang yang berada di Sumatera Barat. Rumah gadang juga merupakan adat Minang yang memiliki makna sebagai simbol kebesaran, pemersatu, dan kekuatan, serta lambang kehadiran suatu kaum dalam satu negara. Rumah gadang juga memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau. Kedua, agama di Minangkabau. Orang di Minangkabau adalah orang Islam. Kalau awak indah Islam, maka awak indah orang Minangkabau. Islam sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, baik dari segi akhlak, etika, maupun kegiatan sosial. Islam bukan saja agama, tapi juga terintegrasi dalam adat sarupo yang dinyatakan dalam pepatah adat basyandi syarat basyandi kitabullah. Andai basyandi syarat basyandi Al-Quran. Ada beberapa aspek penting yang terkait jo agama di Minangkabau. Yang pertama, pendidikan agama. Banyak anak-anak Minangkabau mendapat pendidikan agama di surau dan berfungsi sebagai tampek baraja agama jo pusat kegiatan komunitas. Yang kedua, peran ulama. Ulama mempunyai peran penting
dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam masyarakat, termasuk ma'agiyah pitua dalam hal-hal adat jo agama. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan. Upacara-upacara keagamaan sarupa parayoan Idul Fitri, Idul Adha jo acara-acara agama lainnya dilakukan jo sumange sarato dipadukan jo unsur-unsur tradisional. Yang ketiga, hubungan adat jo agama. Adat jo agama di Minangkabau punya hubungan dan harmonis jo saling mendukung. Prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah menekankan baraso adat tindak bulia batantangan jo ajaran Islam. Ko ado adia nan batantangan ada itu akan disesuaikan atau dihilangkan. Contohnya, pernikahan di Minangkabau menurut aturan Islam tapi tetap diiringi juga upacara adik dan melibatkan keluarga gadang dan masyarakat. Selanjutnya, koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Yang pertama, adat dalam koeksistensi. Adat Minangkabau berakar dari sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan tanah diwariskan melalui pihak ibu. Hal itu berbeda dari banyak masyarakat lain yang bersifat patrilineal atau lebih terfokus pada laki-laki. Namun adat Minangkabau tidak hanya berhubungan dengan struktur sosial dan warisan, tetapi juga dalam nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati. Adat mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, seperti pernikahan, pembagian warisan, hingga tata cara bermasyarakat. Adat menciptakan kerangka sosial yang membantu menjaga kebersamaan dan harmoni dalam masyarakat. Selanjutnya, agama dalam konsistensi. Sebagian kadang masyarakat Minangkabau adalah Muslim, dan ajaran Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Islam memberikan panduan moral dan spiritual yang kuat, serta mengatur aspek-aspek penting seperti ibadah, etika, dan hukum keluarga. Agama di Minangkabau tidak hanya dipraktikkan dalam konteks ibadah pribadi, tetapi juga membantu kerangka nilai masyarakat dalam berinteraksi dan mengambil keputusan. Islam juga memainkan peran penting dalam pendidikan, di mana anak-anak Minangkabau sering belajar di surau, sampai yang berfungsi sebagai pusat pengajaran agama, tempat ibadah, serta diskusi adat. Yang ketiga, konsistensi harmonis. Konsistensi antara adat dan agama di Minangkabau diwujudkan dalam prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Artinya, adat yang berlaku di Minangkabau harus sesuai dengan ajaran Islam, dan setiap elemen adat yang bertentangan dengan Islam akan dihilangkan atau disesuaikan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana adat dan agama berkonsistensi. Yang pertama, pernikahan. Meskipun pernikahan di Minangkabau diatur oleh hukum Islam, adat tetap hadir dalam proses pernikahan. Misalnya melalui tata cara adat seperti makan berjamba, penyerahan hantaran atau mahar, dan berbagai ritual adat yang melibatkan keluarga besar. Kedua elemen nikah saling melengkapi. Hukum Islam mengatur aspek legalitas dan keagamaan, sedangkan adat memperkaya aspek sosial dan budaya. Yang kedua, warisan. Secara adat, warisan tanah pusaka di Minangkabau diwariskan melalui pihak ibu atau matrilineal. Namun pembagian warisan pribadi seperti harta, benda, dan kekayaan individu mengikuti hukum Islam yang berdasarkan pada faraid atau hukum warisan Islam Dengan demikian, adat dan agama berjalan berdampingan tanpa saling bertentangan. Dan yang ketiga, peran pemimpin adat dan ulama. Masyarakat Minangkabau memisahkan peran antara pemimpin adat atau penghulu dan pemimpin agama atau ulama. Namun, keduanya bekerja sama dalam menjaga harmoni masyarakat. Penghulu mengurus urusan adat, sementara ulama menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada perselisihan terkait adat dan agama, biasanya dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang sejalan dengan prinsip koeksistensi tersebut. Penyesuaian adat jo agama. Ketika ada adat dan batantang jo ajaran Islam, maka adat-adatku akan diubah atau disesuaikan supaya indak melanggar prinsip-prinsip agama. Misalnya, beberapa ritual tradisional dan mungkin indak sesuai jo Islam malah dihapus atau dimodifikasi untuk menjajarkan jo ajaran agama. Hal itu menunjukkan bahasa agama. Dalam hal itu, Islam adalah landasan moral dan menentukan arah perkembangan tradisi. Kehidupan bersama adat jo agama di Minangkabau ada contoh unik. Dua sistem dan berbeda dapat berfungsi secara harmonis jo saling melengkapi. Adat menyediakan identitas sosial jo budaya, sedangkan Islam menjadikan landasan moral jo rohani. Prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah memastikan bahasa kedua unsur bekerja sama menciptakan keseimbangan jo kerukunan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat bersandi syarat kitabullah. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah adalah prinsip mendasar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan menggambarkan hubungan antara adat, tradisi jo budaya, jo syarat hukum Islam. Secara harfiah ungkapan kau berarti adat bersandi syarat, adat tradisi adalah bersandi atau bersandi pada syarat hukum Islam. Syarat bersandi kitabullah. Syarat berdasarkan kitabullah Al-Quran jo prinsip iko Minangkabau harus sesuai dan tidak boleh bertentang jo ajaran Islam. Kalau ada aspek adat dan tidak sesuai jo syarat, maka adat itu akan diadaptasi atau ditinggalkan. Penjelasan lebih lanjut, adat bersandi syarat Islam. Prinsip itu menanamkan supaya adat jo budaya Minangkabau menganut nilai-nilai jo kaidah dan terkandung dalam syarat Islam. Adat
kan dalam kehidupan sehari-hari sarupo dalam urusan keluarga masyarakat perkawinan jo kampa pernikahan mesti sesuai jo norma-norma Islam. 2. Syarat basandi kita bobah. Syarat berdasarkan Al-Quran. Prinsip iko menekankan baraso hukum Islam nan dianui de orang Minangkabau harus sesuai jalan Al-Quran jo hadis. Segala keputusan nan terkait jo agama harus merujuk pada sumber-sumber utama dalam Islam. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, pertama struktur sosial dan hukum waris. Di Minangkabau pemilik tanah pusako mengikuti sistem matrilineal, di mana warisan tanah diwariskan melalui garis ibu. Namun pembagian warisan lainnya harta benda pribadi mengikuti Islam, yaitu aturan waris warid. Hal ini adalah bentuk nyata bagaimana adat dan syariat berkonsistensi. 2. Musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam masyarakat Minangkabau biasanya diselesaikan melalui musyawarah, baik itu masalah adat maupun agama. Pemimpin adat dan pemimpin agama berperan penting dalam memberikan nasihat dan menyelesaikan perselisihan, selalu mengacu pada prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Ketiga, upacara adat dan ritual keagamaan. Banyak upacara adat di Minangkabau yang dipadukan dengan unsur-unsur Islam, misalnya dalam pernikahan, khitanan, dan atau acara kematian. Adat dipertahankan tapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran Islam, seperti dimulainya cara dengan doa atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Perkembangan prinsip ini. Seiring dengan berkembang zaman, prinsip ini tetap relevan karena memberikan kerangka yang fleksibel, tetapi tegas. Setiap elemen adat dapat diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan syariat Islam tanpa harus meninggalkan identitas budaya Minangkabau yang khas. Kesimpulan, prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah adalah inti dari konsistensi adat dan agama di Minangkabau. Ini menciptakan harmoni antara tradisi budaya lokal dan ajaran Islam, memastikan bahwa adat yang dipraktekkan tetap sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan prinsip ini, masyarakat Minangkabau dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap mematuhi syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak?